datang di Ruang Sinema. Tempatnya kita ngobrolin seluk-beluk dunia sinema dan visual, santai tapi tetap dapat isinya. Dan gue Alwa. Dan gue Kintan. Apa kabar kalian para kreator, sinias kampus, dan penikmat film? Semoga visi kalian tetap aman ya di tengah gempuran tugas UAS yang banyak banget ini. Aman lah ya, minimal belum tipes ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru dan dekat banget dengan kehidupan mahasiswa kreatif nih. Jadi kita bakal bedah tentang dapur organisasi production house Sineas Kampus. Wah, ini topik yang relatable banget sih. Banyak anak kuliahan yang patungan beli kamera dan langsung bikin film. Terus langsung ngeklaim dirinya itu sebagai production house. Tapi giliran proyeknya jalan, manajemennya tuh masih rasa kayak kerja kelompok tugas kuliah yang berantakan. Nah, bener banget nih Kin. Biasanya sih PH sendiri, PH-PH dan yang lainnya juga sering ada miskomunikasi antar divisinya. Betul. Contohnya tuh kayak editor, kayak kameramen, sering ada miskomunikasinya juga gitu. Sampai sutradara yang harus mengambil keputusan tegasnya juga kan. Betul. Nah, hari ini kita gak mau teori aja dong Kin. Kita udah mengundang langsung teman-teman yang terjun dan berpengalaman di dunia production house. Bener banget, di studio kita udah kedatangan teman-teman dari PH After Class. Oke, halo gimana? Oke, di sini ada siapa nih Kak namanya? Kenalin gue Ray. Di After Class sendiri kamu tuh jadi bagian apa sih? Kebetulan di After Class spesifiknya sebagai manajer operasional. Karena di After Class kan fleksibel ya. Lu boleh jadi scriptwriter, boleh coba jadi sutradara, entah aktor, entah yang lainnya juga gitu. Jadi kurang lebih spesifiknya manajer operasional. Oke, kalau dari kakak yang satunya nih? Kenalin, aku Milano. Dan mostly kan emang tadi Ray bilang di gym tuh bebas fleksibel, tapi mainly sekarang aku talent sih. Oh, aktor ya. Oke, gimana nih kalian kabarnya? Apakah lagi sibuk kah atau lagi senggang mungkin? Alhamdulillah sehat. Lagi agak stres aja sih. Agak stres Lagi ya. ada UAS. Kebetulan lagi UAS ya? Lagi UAS ya? Oh, lagi UAS ya, Betul emang sih. sangat sibuk sih akhir-akhir ini. Betul. Nah, untuk kalian yang lagi dengerin, pastiin simak sampai habis ya. Karena kita bakal ulik gimana caranya untuk ngebangun PH di tengah gempuran tugas kuliah. Yuk langsung kita mulai obrolannya. Oke, gue mau nanya nih. Kalian kan dari satu PH kan? Jadi, gue mau nanya di masing-masing kalian tuh gimana sih cara ide awalnya kecetus bikin PH tuh gimana? Terus kayak apakah pas lagi tugas nongkrong, pas lagi nongkrong atau pas lagi nugas atau pas apa gabut-gabut aja sih? Itu dia, tadi di-mention tuh pas lagi nongkrong. Pas banget. Nongkrong banget nih. Itu awal-awal nih. Ini sebenarnya lucu sih, awal-awal soalnya kan pas kita masih pada maba nih, minggunya masih awal lah gitu. Baru kenal dan sering kayak main ke kantin dan lain-lain. Di situ kayak tiba-tiba ada nih salah satu teman saya yang anggota ini juga, itu kayak iseng dimain-main acting, ya coba-coba gitu, coba peranin salah satu karakter. Itu kayak marah-marah, segala macam, sampai kita bikin kayak video action kecil gitu. Nah dari situ karena emang kita kayak rasanya seru banget, akhirnya besok Kita langsung buat. langsung mulai ya. Kita langsung bikin twist dari yang awalnya Berarti kecap banget ya. Iya. Kayak muncul dari idenya dari situ, dari Oh, karena berarti iseng. dari nongkrong gabut terus kayak ayo yuk kita bikin gitu ya. Karena emang Keren. di video After Class sendiri tulis kan ibaratnya karya buat selesai kelas. Sama After Class juga diambil dari kita selesai kelas buat Dari karya. yang terkelas itu. Keren. Banget ya. Oke, tapi jujur ya, biasanya kan anak kuliahan kalau bikin film tuh ya itu atas tugas temakul atau minimal ikut UKM film ya kan. Nah, buat kalian nih, apa sih yang rasa kalian tuh mikir kayak enggak, kita tuh nggak mau bikin tugas doang, kita tuh mau bikin production house. Jadi apa alasan kalian kayak kita harus jadiin deh, kita harus seriusin deh ini production house, bukan buat kayak iseng-isengan atau tugas makul doang. Gimana tuh? Paling kalau dari awal-awal kita ngumpul ya. Awalnya sih emang balik lagi teman nongkrong doang yang kita tuh kepikiran untuk
kayak kalau kita nongkrong doang ngabisin duit, Betul. terus ibaratnya kita juga baru masuk kuliah atau apa-apa, kenapa nggak kita bikin karya aja, ngerasa kayak gitu kan. Why not? Lalu seiring berjalannya waktu, singkat cerita adalah mulai kita bikin untuk portofolio dan lain-lain. Kita kepikiran untuk benar-benar serius dalam production house ini. Jadi kayak kita sebagai satu tongkrongan, kenapa nggak ibaratnya kita kerja bareng teman, nongkrong, bahasanya nongkrong tapi ngasilin duit. Nah, itu situ dari production house ini kita lagi pengen coba itu. Gokil banget ya, berarti ada keresahan kolektif ya, tetapi emang bener sih, punya wadah sendiri tuh rasanya lebih bebas dan mengeksplorasi idealisme Masing-masing. kita juga ya. Betul banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dapur organisasinya nih. Bagian yang biasanya mulai bonyok. Duran ya, namanya PH kampus kan isinya teman dekat atau teman nongkrong. Iya. Nah, gimana sih awal kalian tuh ngebagi divisinya? Apakah pakai sistem kayak lu jago megang kamera, lu jadi DOP-nya, atau kayak acak aja karena lu nggak ada orang gitu? Iya. Gimana tuh? Sebenarnya dari awal kan tadi Ray sempat mention kita kan fleksibel ya. Kayak Kayak awalnya tuh kayak santai aja nih, bisa pelan-pelan gitu. Kita lihat dulu nih mungkin skill masing-masing, apakah emang mungkin bagusnya di editor, berarti kita pilih di editor. Tetapi tetap kita hitungannya kan after class itu sebagai wadah masing-masing untuk mereka tuh melatih skill mereka atau enggak mungkin mencoba hal baru dalam passion mereka. Nah dari sini kita memberi kesempatan untuk kayak fleksibel aja gitu. Kalau misalnya di project ini si siapa Ray pengen jadi scriptwriter atau apa bisa, terus saya aku jadi pengen jadi kayak editor bisa juga. Oh, berarti anak-anaknya disuruh untuk kayak, ayo nih kita nyoba semuanya gitu lah, bareng-bareng belajar bareng. Saya- Semua. Ibaratnya tuh di after class visi kita adalah di mana ketika maksudnya mahasiswa teman-teman kita sendiri ya punya suatu ide, dan di mana ide itu dia pengen salurkan, kita pengen after class tuh jadi jawabannya gitu. Oh, Untuk oke, jawaban berarti untuk jadi bener wadah ya. itu. Keren. Keren banget ya. Tapi ya gue sih emang keren sih. Untuk menyambung soal temen tongkrongan tadi itu, pernah gak sih kejadian pas lagi set syuting, sutradaranya tuh lagi ngedirect terus tegas banget, tapi kru yang lainnya tuh malah kayak baperan, kayak lu mah di tongkrongan aja sok ngatur gitu. Gimana cara kalian misahin profesionalisme kerja dengan teman sestatus tongkrongan? Gimana nih? Pasti ada lah Pasti ada diskusi lah. kayak gitu. Kayak nggak bisa bedain Iya. gitu. Jadi jelaskan teman-teman. Sebenarnya gak bisa luput sih, entah itu production house kampus atau production house apa beneran kan juga maksudnya pasti ada di mana cekcoknya, ada di mana gak profesionalismenya. Ibaratnya karena masih lingkungan deket ya, satu tongkrongan juga, apalagi masuknya juga kita bukan production house gede, Iya. kita masih production house kampus, lebih ke jalin solidaritas aja sih, lebih kayak karena teman dekat kan, jadi kayak lebih ke saling ngertiin satu sama lain, terus juga ibaratnya sesama teman saling ngingetin untuk profesional aja dulu. Bentar di sini Jadi evaluasi kita. kayak gitu. Pasti ada kok. Kita nggak luput dari itu. Ya. Oke, ada satu hal yang sering banget dialami sama kampus, yaitu miskomunikasi antar divisi. Pernah nggak sih kalian tuh ngalamin anak praproduksi udah sepakat sama konsep A, tapi pas masuk ke pasca produksi atau editingnya, anak editornya tuh malah pusing 7 keliling karena stock shootnya nggak nyambung. Kayak, duh kok ini script continuity-nya nggak ada sih, atau kayak nggak nyambung nih tiba-tiba kayak gini. Nah, cara kalian ngebenerin alur komunikasinya itu gimana sih biar anak editingnya tuh nggak pusing ya? Menurut kalau dari aku ya, sebagai selama aku menjadi kayak aktor di beberapa produksi kami itu lebih ke ini sih, pas biasanya setelah take baru di rumah kan udah pada selesai itu, udah pada beres, baru di grup mungkin ada yang notice nih editornya, ada yang kurang nih atau apa. Nah itu biasa langsung kita bahas lagi, kita ngomongin tadi di grup atau
di hari selanjutnya. Biasanya evaluasinya gitu sih. Jadi evaluasi dari yang kayak saya editor bilang ini ada yang kurang, berarti kalian shoot pulang atau apa gitu. most likely seperti itu. Oke. Emang bener kayak editor kadang menjadi korbannya juga. Iya, Betul sih. Korban terakhir ya biasanya ya. Biasanya. Nah, maksudnya kan kita juga masih production, balik lagi kita production house kampus. Iya. Ya biasanya kan kalau di production house kan ada ibaratnya editor buat sound, iya. buat apa trainingan, buat cut aja, sedangkan ibaratnya kita masih gerilya, yang dimana tuh editor satu buat semuanya, buat merintis semuanya. lah. nah itu malu ada lah. Iya. Walaupun emang kita dari mungkin teknologi atau jumlah orang kita kurang, tapi yang gue sorry gue lah ngomong gini aja ya. Apa namanya? Yang gue senengin dari anak-anak Aceh itu kita tuh ambisinya dapat. Maksudnya dan satu di situ tuh satu sama kedua selalu tetap ada perasaan apa ya, semacam loyalitas ke masing-masing pertemanan kita juga gitu. Itu yang gue banggain sih. Tapi jujur dengan buat production house ini tuh juga ibaratnya salah satu cara untuk mempererat hubungan kita juga sih. Maksudnya salah satu cara lah ya. Just one way to do it ya. Ambil Nah, Karena apa? Kita pernah slogan. Karena kita sangat-sangat percaya kata-kata di mana ketika engkau mau berlari lebih cepat, berlarilah sendiri. Wes, kata-kata hari ini teman-teman. Ketika engkau mau berlari lebih jauh, berlarilah bersama-sama. Weh. Kita mulai bareng. keren banget sih, keren. Tapi nih ya, ada satu lagi. Gimana soal manajemen waktunya? Kan kuliah tetap jalan, tugas juga numpuk. Terus proyek PH juga masih berjalan juga gitu kan. Terus gimana caranya kalian survive biar dua-duanya tuh gak keteteran gitu loh. Manajemen waktunya sih kayak sebenarnya kita juga fleksibel dalam waktu juga. Bukan dari sebagai divisi juga, waktu juga kita fleksibel. Lebih ke misal dari aktor, kayak kan kita sama-sama mahasiswa, entah itu DOP-nya, entah itu sutradaranya, entah itu aktornya. Kita ibaratnya dalam angkatan yang sama dan satu mahasiswa gitu. Lebih ke ini aja sih, brainstorm dulu awalnya. Kayak, oh lu misal ada waktu nggak tanggal segini, kita mau syuting. Ini praproduksinya tanggal segini, ini preproduksinya tanggal segini. Lebih ke nanya dulu jadwalnya bisa atau enggak, terus jadwal segini bisa atau enggak, kita atur waktunya sampai dengan titik tengah, baru kita produksi. Intinya saling memahami juga. Karena kan kita ya sama-sama mahasiswa lah bahasanya. Iya, betul. Oke, sekarang kan PH kalian tuh udah jalan dan udah punya beberapa portofolio karya nih. Kalian juga yang nonton bisa lihat di Instagramnya After Class. Nah, target terdekat kalian ke depannya tuh apa sih? Mau dibawa ke ranah komersial atau mau fokus menangin festival-festival film? Atau gimana nih? Kalian nih Aceh mau dibawa kemana sih? Untuk After Class sendiri ya, visi kedepannya adalah kami nggak cuma pengen fokus di ikut perlombaan festival-festival doang, tapi itu pasti kita bakal lakuin itu juga. Lebih gini ya, kita udah ngomongin ini, kita pengen ngebuat After Class tuh bahasanya sebagai sebuah agensi. Jadi gimana dari yang kita bilang tadi tuh yang di awal mention, kita pengen cari uang dari karya kita sendiri, bahasanya gitu. Nah makanya tuh cari gimana supaya production house ini bisa dapat money lah bahasanya gitu kan, bisa dapat fee bagi anak-anaknya. Agensi, karena ibaratnya kan kita bukan production house gede yang bisa naruh langsung ke produser langsung naruh bioskop. Kita paling nawarin jasa dari ibaratnya bikin campaign untuk misal brand fashion, misal terus ada coffee shop baru buka mau bikin video promosi, kita juga buka untuk desain baju, terus misal desain poster dan lain-lainnya tuh ibaratnya After Class tuh satu lah, bahasanya itu ibaratnya bisa untuk lain-lainnya juga. Berarti nggak cuma fokus di production house aja doang ya? Berarti kalian juga mau buat produk-produk dan lain sebagainya. Pasti. Salah satu plan itu banyak besar. Bagus, mantap banget juga ya. Kita doain semoga
semua target tercapai dan makin banyak karya yang keren yang lahir Amin. dari PH kalian. Teman mahasiswa atau sinias muda lain yang lagi dengerin dan pengen bikin PH kolektif kayak kalian nih, satu tips pentingnya deh gimana untuk sinias muda yang lainnya. Kasih satu tips teman-teman. Mungkin aku ada satu tips ini deh dari acting aja. So kita kan sama-sama belajar, aku pengen kasih tahu dari pengalaman aku ada. Boleh. Jangan pas pada saat udah take, jangan mindset kalian tuh jangan impress orang, tapi respon dari lawan bicara kalian. Itu aja sih dari acting. Keren. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau dari Ray sendiri ada satu tips gak nih buat yang lagi nonton nih kalau bikin PH kayak kalian? Apa sih hal terpenting yang harus disiapin untuk bikin PH? Paling sebenarnya PH itu bisa jalan atas 2 orang doang kan. Dia itu ada produser dan sutradara, itu udah masuk satu PH. Lebih kalau untuk kampus lebih ke SDM sih palingnya. Ibaratnya perkuat dalam SDM, karena ibaratnya ya kita masih mahasiswa merintis itu bahasanya gerilya kalau kata dosen saya Mas Topan. Shout out Kita buat tuh Pak Topan. harus gede-gede bahasanya itu harus jor-joran di gerilya. Nah, cara supaya bisa jor-joran di gerilya, balik lagi ketika engkau mau berlari lebih jauh maka berlarinya bersama-sama gitu. Oke, berarti banyak belajar dulu ya teman-teman. Thank you Pak Topan sarannya. Terima kasih teman-teman. Gak terasa ya teman-teman, obrolan kita tuh dari tadi seru banget sampai kita lupa waktu. Nah, kesimpulan dari obrolan kita hari ini bareng teman-teman PH After Class adalah bikin production house di kampus itu emang butuh idealisme. Tapi manajemen organisasi dan komunikasi antar divisi yang sehat adalah kunci biar karya lo gak berhenti di tengah jalan. Setuju. Kreativitas itu bahan bakarnya, tapi organisasi yang solid itu roda yang PH kalian jalan lebih jauh gitu kan. Makasih banyak buat Ray dan Thank you. juga Thank Milano you. udah mau Thank you. datang dan Thank you bagi-bagi rahasia dapurnya di sini. Sukses terus buat proyek-proyek Amin, PH-nya amin, ya amin. kan. Oke, mengingatkan kembali buat kalian yang lagi dengerin, kalau suka sama obrolan seputar dunia sinema dan komunitas kayak gini, jangan lupa buat klik tombol follow atau subscribe di platform tempat kalian dengerin podcast ini. Dan share juga episode ini ke grup PH kalian, ke teman-teman satu kru atau ke teman tongkrongan biar visi kalian makin selaras. Jangan lupa follow Instagram kita. Ruang Sinema, boleh juga nih teman-teman yang mau kepoin Instagramnya apa kak? Instagram kita ada di after underscore class. Oke. Gue Alwa. Dan gue Kintan, pamit undur diri. Jaga kesehatan dan tetap jaga komunikasi antar divisi ya. Dan Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Thank you Mbak. Jadi disponsori oleh Spotlight. Hostnya nanti tag ulang hostnya buat pertanyaan aja. Masukin IG boleh ya? Boleh. Oke. Ntar di bawah sini. Oke. Jangan lupa ada pause ini terus ada api. Aduh jangan. Kita tolong ya. Boleh kasihan banget sama nangis. Efek api. Oke. Dah. Aduh, apa gue? Anjir. Maksud dulu. Astagfirullah. Dah, 3 menit anjing. Oh kan dikat-kat ya? Beneran gak kerasa. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oh my god. Jangan lupa Tuh, minum. ternyata masih aman ya. Apa gue aman gak? Aman. Gimana sih? Ayo, bawa. Thank you banget gila guys. Di laptop gue gak kerekam. Demi Demi apa?